Ya. Ya. Tes suara saya kedengar ya? Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Spata selaku pembimbing skripsi dan Ibu Lediana selaku penguji 2 dan Saudara Alicia yang akan diuji skripsinya. Hari ini kita akan menyelenggarakan sidang skripsi ya, Senin tanggal 26 September 2022. Yang pertama mungkin akan nanti dipersilakan dulu presentasi ya, Alicia. Nanti setelah itu kita ada tanya jawab ya, dan ketiganya pengumuman hasil ujiannya. Untuk menyingkat waktu mungkin kepada Alicia kami kasih kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Silakan Alicia. Mana? Cek. Kok nggak ada suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ya, silakan berdoa dulu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, udah, Pak. Ya, oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Sparta atau Bu Lady sebelum Alicia presentasi? Langsung aja. Oke. Ya, silakan Alicia langsung. Ya, baik, Pak. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak, ininya? Sudah. PPT. Oh iya. Ya. Baik. Sebentar. Biar saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang hari ini, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ketua Penguji Bapak Komar, kemudian ada anggota penguji dan juga pembimbing saya Bapak Sparta, dan penguji 2-nya ada Ibu Ledi atas kesempatannya pada siang hari ini untuk saya bisa mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Dampak Permodalan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan di perbankan yang terdaftar di BEI. Yang pertama-tama, perbankan itu sendiri menurut Levin tahun 2015, bentar Pak, agak deg-degan. Perbankan itu sendiri merupakan industri yang memainkan peran dalam perekonomian, dan kesehatan industri perbankan itu bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian sektor perbankan berperan dalam mengatur arus pembayaran dan memiliki fungsi sebagai perantara. Nah, industri perbankan berperan dalam transmisi kebijakan moneter serta mendukung pertumbuhan ekonomi menurut Levin 2005. Kemudian ditambahkan oleh Brown pada tahun 2017 bahwa pengaruh sektor perbankan itu sendiri luar biasa, di mana perubahan di sektor perbankan berdampak pada perubahan sektor industri, pertumbuhan pasar, inovasi, gross domestic product, dan pertumbuhan aktivitas. Kemudian nilai perusahaan itu sendiri menurut T. Agustina et al. Tahun 2014, di mana beliau menjelaskan bahwa investor cenderung memiliki perusahaan dengan nilai yang baik. Nah, nilai perusahaan yang baik ini sendiri menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berkinerja baik saat ini, tapi juga prospek yang baik di masa depan. Maka semakin tinggi nilai perusahaannya, akan semakin tinggi pengembalian bagi investor. Kemudian ada tambahan dari Sudiatno dan Puspitasari tahun 2010, di mana pandangan investor terhadap kinerja perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham operasi dari perusahaan. Kemudian
itu merupakan variabel dependen untuk penelitian saya. Nah, untuk variabel independennya, saya punya kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Di mana kecukupan modal itu menurut Sudiatno tahun 2010, aspek penilaian kesehatan perusahaan adalah rasio kecukupan modal. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan capital adequacy ratio sebagai perhitungan dari kecukupan modalnya. Nah, capital adequacy ratio ini adalah indikator kinerja utama bank yang mengukur kecukupan permodalan bank untuk mendukung aset yang menanggung risiko atau risk generating. Kemudian ada likuiditas, di mana menurut Kasmir tahun 2013, beliau menjelaskan bahwa likuiditas itu sendiri adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ataupun kewajiban jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Nah, untuk rasio likuiditas pada penelitian ini saya menggunakan loan to deposit ratio. Kemudian yang terakhir adalah profitabilitas, di mana loan to deposit ratio ini menurut menurut Pertiwi tahun 2014, kinerja keuangan perusahaan erat kaitannya dengan return on asset. Nah, return on asset ini atau ROA yang saya gunakan ini merupakan pengukuran untuk profitabilitas saya. Nah, ROA ini positif menunjukkan total aset yang digunakan untuk operasi mampu menghasilkan keuntungan tinggi bagi perusahaan dan sebaliknya. Maka semakin tinggi ROA-nya akan semakin baik kinerja perusahaan. Karena dana diinvestasikan dalam aset bisa menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Kemudian untuk identifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel keuangan terhadap harga saham yang dapat teridentifikasi dengan jelas, dan karena adanya hasil penelitian inkonsisten, dan untuk menguji apakah nilai perusahaan yang menggunakan parameter Tobin-Skew ini bisa digunakan untuk kinerja keuangan perbankan atau tidak. Untuk rumusan masalahnya adalah apakah kinerja keuangan seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Kemudian untuk landasan teorinya, agency teori itu sendiri merupakan berdasarkan penjelasannya Jensen dan McKelling tahun 1976, bahwa teori keagenan menggambarkan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, di mana manajemen adalah pihak yang dipercaya oleh pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen diberi kekuasaan untuk membuat keputusan demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban untuk menjelaskan upaya dalam pemegang sahamnya. Yang kedua, saya menggunakan signaling teori, di mana signaling teori ini adalah teori yang menggambarkan kondisi perusahaan kepada investor sebagai rasa tanggung jawab dari perusahaan atau perbankan atas pengelolaan perusahaannya. Itu berdasarkan keterangan dari Lanawati dan Amilin tahun 2015. Kemudian agar parameter 2012 menambahkan agar sinyal yang diberikan efektif maka harus ditangkap oleh pasar dan dipersepsikan dengan baik dan tidak boleh ditiru oleh perusahaan lain untuk berkualitas buruk. Nah, kemudian untuk kerangka pemikirannya ini adalah pengaruh dari kinerja keuangan yang diwakilkan oleh CAR, LDR, dan ROA terhadap nilai perusahaan, di mana CAR ini sendiri, kalau berdasarkan keterangannya Dinda Wijaya tahun 2005, mengukur sejauh mana aset yang berisiko bank seperti pinjaman, investasi, surat berharga dibiayai oleh sumber daya bank sendiri seperti dana masyarakat, pinjaman, dan serta CAR ini mengukur kemampuan manajemen untuk memastikan kecukupan modalnya dengan identifikasi dan pemantauan dari risiko yang timbul dari tingkat permodalannya. Kemudian ada LDR, di mana
hubungannya dengan nilai perusahaan atau Tobin Q ini, rasio pinjaman terhadap simpanan adalah kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan deposan yang mengandalkan pinjaman sebagai sumber likuiditas. Likuiditas sendiri, hal ini dikarenakan bank dibutuhkan untuk biaya pinjaman yang semakin meningkat. Nah, besarnya kredit ditawarkan oleh bank ini kepada masyarakat harus sebanding dengan kemampuan bank bisa mengembalikan dananya. Dan yang terakhir ini ada ROA terhadap Tobin Q, di mana ROA sendiri ini adalah rasio profitabilitas yang menjadi faktor pendorong bagi perusahaan untuk mengungkapkan keuangannya dan didukung oleh keterangan oleh Jati, di mana tingkat profitabilitas yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan akan memungkinkan perusahaan untuk bisa lebih fleksibel dan terbuka terhadap pengungkapan. Nah, kemudian berikut adalah tabel dari operasional variabelnya. Nah, di sini ada Tobin Q, di mana salah satu alat ukur untuk rasio yang menentukan nilai suatu perusahaan adalah bentuk dari gabungan antara aset berwujud, aset fisik, dan aktiva perkiraan laba atas investasi pasar. Untuk pengukurannya, Tobin Q sendiri adalah market evaluation ditambah debt dibagi oleh total aktiva. Dan skalanya menggunakan rasio. Kemudian untuk independen variabelnya, yang pertama ada CAR, di mana CAR ini adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank untuk menutupi potensi kerugian atas pinjaman dan transaksi surat berharga dengan modal yang ada. Untuk perhitungan CAR-nya, di sini adalah dengan cara modal dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100% dengan skala rasio. Kemudian ada LDR, di mana rasio yang mengukur kemampuan bank memenuhi komitmen jangka pendeknya, juga dikenal sebagai likuiditas dengan membagi total kredit dengan total dana pihak ketiga atau DPK, yaitu rumusnya total kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga dikalikan 100%. Skalanya rasio. Dan maaf ini, dan terakhir itu ROA, di mana merupakan profitabilitas untuk mengukur bagaimana total aset dari perbankan itu sendiri terhadap nilai perusahaan, yang di mana pengukurannya adalah ROA sendiri adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Nah, itu skalanya adalah rasio. Kemudian untuk metode yang digunakan, saya menggunakan metode purposive sampling, di mana kriterianya adalah perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan klasifikasi Indonesia Capital Market Directory tahun 2014 sampai 2019. Kemudian perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap tahun 2014 sampai 2019 secara berturut-turut. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang perbankan yang menerbitkan harga sahamnya tahun 2014 sehingga sampai 2019 secara berturut-turut. Kemudian, setelah ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis dan pembahasannya itu sendiri, di mana terdiri dari statistik deskriptifnya, asumsi klasik, coefficient determination, data panel, regresi linear, dan uji hipotesis. Untuk statistik deskriptif selama 2014 sampai dengan 2019, hasilnya adalah sebagai berikut, di mana rata-rata tahun 2014 itu hasil perhitungannya itu di angka 1,13, 2015 1,04, 2016 1,06, 2017 1,05, 2018 itu 1,05, dan 2019 itu di 1,05 lagi. Dan untuk nilai maksimumnya tertinggi itu ada di 2014 di angka 3,36, dan untuk nilai maksimum terendahnya itu ada di tahun 2018 itu 1,38. Untuk nilai minimumnya itu terendahnya ada di tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,86. Dengan range tertingginya itu tetap di 2014 dengan angka 2,48. Dan standar deviasinya terendahnya ada di 2015 sebesar 0,13, dan dan tertingginya, mohon maaf, ada di 2014 sebesar 0,42. Kemudian untuk uji normality-nya dari
6 tahun yang sudah diuji. Hasilnya adalah kalau berdasarkan aturan profitabilitasnya itu berarti hasilnya adalah 0,59 di mana lebih tinggi dari aturan normalitasnya di mana berarti hasilnya terdistribusi normal. Kemudian untuk regresi data panelnya di sini ada uji Chow di mana hasilnya untuk uji Chow itu cross section F-nya 0,000 dan cross section chi-square-nya ada di 0,00 sehingga hasilnya kurang dari 0,05. Dengan uji Hausman-nya hasil dari cross section randomnya itu probability-nya ada di 0,03 sehingga kurang dari 0,05. Kemudian ini untuk hasil dari uji multikolinearitas di mana ROA-nya itu di angka 1,0, 0,16 dan 0,07. CAR terhadap LDR-nya itu minus 0,06. Tapi ROA dan CAR-nya itu di angka 0,16 dan 1,0. Untuk LDR-nya itu minusnya di terhadap CAR di mana hasilnya adalah 0,06 dengan LDR terhadap ROA 0,07 dan LDR-nya 1,00. Ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas di mana ROA-nya probability 0,06, CAR-nya 0,165, LDR-nya 0,399 dan ini untuk Tobiaski-nya di 0,49. Untuk regresi linearnya hasilnya ada di CAR-nya 0,00, LDR-nya 0,773, ROA-nya 0,00 dan Tobins-nya di 0,101. Nah, untuk model persamaannya itu adalah Y sama dengan 0,216 dikurang 0,457X1 dikurang 0,019X2 ditambah 0,021X3, di mana Y-nya ini adalah Tobinski, yaitu nilai perusahaan, X1-nya adalah CAR dari kecukupan modal, X2-nya merupakan LDR dari liquidity, dan X3-nya adalah ROA dari profitabilitasnya. Dan hasil dari coefficient determination-nya adalah adjusted R square, yaitu 38,4%. Maka HO-nya diterima. Sebentar. Kenapa? Nah. Kemudian dari hasil penelitiannya, maka Tobinski atau nilai perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan, maka HO diterima. Nah, dilihat dari adjusted R square yang diperoleh, maka CAR, LDR, dan ROA memiliki pengaruh sebesar 38,4% yang mempengaruhi Tobinski, sedangkan sisanya sebesar 61,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinski. Maka kesimpulannya adalah CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobinski ini yang dibuktikan dengan nilai probability T kurang dari 0,05 yang berarti adanya pengaruh yang tidak signifikan. Sedangkan LDR-nya pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Tobinski yang dibuktikan dengan nilai probability-nya itu T lebih dari 0,05 yang berarti ada pengaruh yang tidak signifikan. Untuk ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinski ini dibuktikan dengan nilai probability-nya T kurang dari 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Nah,
Saran dari saya diharapkan pihak perusahaan dapat lebih meningkatkan CAR-nya karena variabel CAR ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tobin Q. Sehingga Tobin Q atau nilai perusahaan akan semakin meningkat bila CAR-nya juga meningkat dan bila LDR-nya juga menurun. Sekian dan terima kasih. Baik, ya, bagus ya, lancar. Ya, apa ya nggak diragukan lah ya, pemimpinnya Pak Sparta ya, kita mau apa bersyukur lah ya. Nah, Iya, cuman alhamdulillah, Pak. kalau apa NIM itu 2015 awalnya itu menunjukkan tahun masuk ya. Iya, Pak. Sekarang 2022 22. kemana aja Iya, Pak. selebihnya? Maaf. Gimana? Kenapa bisa itu terhambat kerja atau apa? Atau sakit atau Eh, gimana? Iya, saya sempat kerja ikut kakak di Surabaya, sempat sakit juga Oh, awalnya, Pak. Sempat kena COVID beberapa kali di ya, ya. Surabaya, gitu, Pak. Oke, ya, ya. Oke, waktu sempro saya juga lupa sempronya kapan ya. Itu koreksinya dari Bu Ledi sama saya apa aja? Kalau dari Bu Ledi itu, kalau nggak salah lebih ke penambahan sama kerangka ininya, Pak, kerangka yang ini, mohon maaf sebentar. Ini kerangka pemikirannya waktu itu minta dirapikan. Terus kalau Hmm, misalkan dari Pak Komar itu penambahan jurnal-jurnal internasional, gitu, Pak. hmm. Sama-sama Udah. tinggal apa permintaannya Hmm, tinggal apa merapikan dari apa tulisan-tulisannya gitu, memperhatikan tulisan-tulisannya gitu. baik. Sama ini Pak, Hmm, soalnya kan waktu Sempro itu saya sempat salah masukin apa rasio perhitungannya. Jadi karena kan saya menggunakan perbankan kemarin itu awalnya waktu Sempro itu kan saya bukan pakai KAR LDR dan ROA tapi saya pakainya current rasio terus debt to equity ratio sama ROA. Kalau misalkan ternyata kan setelah konsultasi sama Pak Sparta ternyata harusnya itu pakainya KAR sama LDR kalau misalkan perbankan gitu Pak. Jadi ada beberapa penyesuaian lagi dari Sempro ke skripsi yang sidang ini gitu Pak. oke. Ya sudah apa nggak diragukan lagi lah ya. Pembimbingnya Pak Spartanya nanti mungkin sampai sejauh mana penguasaan dari apa yang diuji ini ya. Iya Pak. Nanti mungkin dari saya dulu sebentar ya, nanti lebih banyaknya mungkin boleh di. Saya Iya hanya Pak. catatan aja, ini ada beberapa yang menurut saya perlu koreksi ya, Iya Pak. dimulai dari kata pengantarnya nih ya. Oh iya Pak. Bentar, Kata saya izin pengantar sambil ini, nyatat ya Pak. oke, segala puji, bla 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 ya, oke. Nah ini terus ke bawahnya ada lagi urutan nomor 1 ya, Allah juga gitu ya. Nah kan udah Iya di Pak. atas ya, nggak perlu ya. Oh iya. Oh iya. Nah, oke satunya. Terus ini apa namanya dunia perguruan tinggi ya, levelingnya yang pertama karena ini lingkungan apa namanya ya ilmuwan ya, atau sekolah tinggi ilmu ekonomi ya. Jadi yang pertama itu sebaiknya bukan kedua orang tua ya, Oh iya tapi Pak. ketua Oh iya. IBS. Nah, terus berurut ya ketua 1, ketua 2 gitu ya, yang berkaitan dengan ini. Oh iya Pak. Nanti ya coba lihatlah yang lain contohnya ya Iya. mungkin yang. Siap Pak. Nah, nanti baru orang tua. Bukan tidak menghargai orang tua ya. Iya. Sebenarnya lingkungan perguruan tinggi gitu ya. Iya. Oke. Siap Pak. Terus saya tidak melihat ada abstraksinya, belum ya? Oh iya belum Pak. Nah, itu juga penting ya. Iya siap. Nanti sebenarnya abstraksinya ya, Iya. kurang tuh. Terus di pendahuluan itu ya. Itu referensinya kok banyak tahunnya yang sudah lama ya. Iya Pak. Ya, diusahakan nggak dikurangi, ditambah tahun-tahun yang yang update gitu ya. Itu referensi awalnya. Iya Pak. Nah, oke, terus apalagi
nama-nama yang ada di tinjauan pustaka ya, itu saya lihat nggak urut itu. Biasanya kan abjad A dulu gitu kan namanya. Ya nggak tahu itu apakah satu keharusan atau tidak. Cuman saya biasa melihatnya seperti itu gitu. Ya. Oh iya Pak, sebentar. Tinjauan pustaka. Oke. Nah, nanti yang lainnya mungkin saya nyusul untuk menyingkat waktu, mungkin saya serahkan ke Ibu Ledi. Bu Lediana, monggo. Ibu. Ya, baik Pak. Lagi buka. Lagi buka ini. Mana Alisianya kok hilang? Oke, Alicia. Ini bagus ya. Sudah akhirnya selesai juga ya. Walaupun kalau dilihat ini sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu harusnya tamatnya ini Pak Komar. Dari datanya 2014 sampai 2019 menghilang ya. Lalu Pak, lalu Bu, maaf Bu, tadi sempat koneksinya. Sebentar. Oke. Ya Ibu, ya sudah Bu. Iya. Kalau ngelihat dari sampel perusahaannya Alicia, ini harusnya Alicia lulus 3 tahun yang lalu. Karena data yang diambil 2014 sampai 2019 ya. Iya Ibu. Tapi nggak apa-apa deh. Selamat ya, akhirnya kita bisa ketemu juga Sempro kali ini ya. Iya, terima kasih Ibu. Salah kok Sempro. Sidang. Sidang Ibu. Terlalu lama. Terlalu lama Sempronya itu udah ulang tahun kayaknya ya. Masuk tahun kedua ya. Masuk tahun kedua karena waktu itu kita Sempro pas kamu habis COVID, awal-awal COVID ya. Iya, di 2020 Ibu. Ya. Oke, sekarang kan udah 2022. Iya, saya mau protes nih. Kalau anak baru saya protes nih. Kan kenapa datanya sampai 2019? Udah lewat banget. Iya. Apa-apa. Oke. Ini ya, yang pertama sebelum saya lupa, kebetulan saya juga ada penelitian tentang ini, ya. Tapi sampelnya bukan perbankan. Jadi mungkin bisa disitasi ya penelitian saya ya. Ini sudah terbit di jurnal JEMP ya, boleh disitasi. Wah, itu yang pertama. Nah, kemudian saya sepertinya sudah dibahas banget nih sama Pak Komar ya tentang skripsinya. Tapi saya mau lihat bukan komentar sih ya, memperbaiki aja. Ini seperti ada ketidaksinkronan antara penulisan tabel ini. Judul tabel 3.1 itu tabel tentang perusahaan. Nah, itu di situ jumlahnya, coba cari Alicia, ada tabelnya ketemu, berapa perusahaan di sana? Iya, sebentar Bu, lagi saya cari. Oke. 3.1 ya Ibu ya? Ya, tabel 3.1. Oh ya. Ada berapa perusahaan? 43 ya Ibu. Oh, terus 34 ya. Oke. Nah, terus pada saat di bawahnya ya, pada saat menjelaskan kriteria sampel, nah itu ketemunya berapa sama contoh perusahaannya? Oh, yang 100 itu ya Bu? Enggak, coba belum 100 belum. Coba buka lagi tadi PowerPoint-nya yang tadi. Iya. Nah, jangan ditutup dulu PowerPoint-nya yang tadi. Ini mungkin karena ada yang berubah-berubah jadi belum keubah, sepertinya itu bukannya salah ya, belum keubah. Sebentar Ibu, ngelek. Ini di mana? Alicia di Surabaya apa di Jakarta? Di Surabaya Ibu. Sebentar Ibu. Harusnya kita juga nyidangnya di Surabaya, Bu. Nah, itu saya pengen ngomong gitu, Pak. Habis itu kita ketunjungan ya, Pak. Iya. Tunjungan banyak banget, 1 sampai 6. Saya sampai tepar kalau jalan ke sana. Maaf Ibu, yang mana Ibu tadi? Yang tadi yang ada kriteria sampel. Kriteria sampel.
Hmm, di PPT saya malah nggak nemu. Astagfirullahaladzim. Ada kok seorang saya baca, nggak dibuat ya? Kayaknya saya Enggak tadi, kayaknya. oh dicoba di skripsi berarti coba. Yang jumlah perusahaannya 43, terus dikurangin syarat 1, 2, 3 kan gitu. Terus irisan 1, 2, 3 itu jadinya 3, 4. Harusnya, Iya, nah itu 3, 4 kan yang di situ. Maksudnya yang di sananya 3, 3, tapi ada yang 3, 4. Gimana sih? Pokoknya nggak konsisten deh antara. oh iya iya Bu, ada yang harusnya 33 kalau nggak salah. Nah, ya kan? Iya, Kalau yang data yang diolah sama Alicia itu 33 ya. iya, iya, betul Ibu. Nah, Aslinya jadi 33 Ibu, nah itu harusnya. jadi tabel 3.1-nya kita jadikan 33 juga Alicia Iya, iya Ibu, maaf. ya. Berarti ya Nah, ini terus nanti siap. ditambahkan 1 baris lagi untuk menghitung jumlah observasi. Jadi 33 sampel, kemudian tahunnya kan berapa tahun itu? 6 tahun ya. Jadi 33 kali 6. Berapa itu 33 kali 6? Nge-lag lagi nih kayaknya nih. Jadi ada 198 sampel Alicia. Ini saya yang lag apa Alicia ya, Pak? Iya. Ah, Tes. Alicia, monitor. Alicia hilang, Pak. Sudah Pak, maaf. Oh, masuk lagi. Iya, tadi reconnecting ternyata. Kepental ya. Iya Ibu, iya sudah siap. Oke, Iya, jadi yang udah betul 33. 33 nanti dikalikan dengan 6 tahun. Iya, Jadi sampelnya yang kita lihat dan kita olah itu berarti 198. iya. Gitu ya. Oke. Berarti itu kemudian ini Alicia, saya setuju dengan Pak Komar ya kalau untuk daftar isi itu diurutkan menurut alfabet. Ya Iya. ini muter-muter tadi. Nah, satu lagi nih habis daftar isi tadi karena saya sempat buka lampiran nih. Ya, Oh iya. lampiran terus saya turun ke paling bawah banget. Nah, di paling bawah itu kok belum diganti ya? Atau salah masukin lampiran ini, Alicia? Oh iya iya, ini salah masukin Karena Bu. di sini masih ada Yang CR istilah sama DIR ya Bu. KA. Iya, Betul. iya tadi Ya, saya mau hapus itu salah. tapi angkanya sama ya, benar ya? Iya kayaknya ini Bu, mungkin saya kemarin lupa ganti di tulisan yang di aplikasinya. Jadi saya langsung running gitu. Jadi karena kan sebenarnya datanya betul, hanya namanya aja kemarin Oh, yang salah. judulnya aja waktu Iya, ngerunningnya. iya. Oke. Judul running awalnya itu yang salah, tapi datanya sudah sesuai gitu. Jadi datanya benar yang dimasukkan ya. Karena Iya, iya. ngeri juga ini. Nah, gitu ya. Soalnya tapi di sini memang kayaknya salah masukin deh karena di sini kan tidak signifikan semua kelihatan ya. Oh iya, berarti itu ada data yang sempat error Bu. Oke, berarti memang salah ya, salah masukkan Iya, lampiran ya. iya, nanti saya Alicia, ya. masukin ulang Oke, lagi aja. oke, baiklah. Oke, terus coba deh, bisa nggak bukain ya persamaannya Alicia? Kita mau lihat cara kamu bacanya, maksudnya gimana? Coba deh. Gimana Bu? Coba dibuka lagi PowerPoint-nya. Terus tampilkan yang persamaan regresinya, Alicia. Persamaan regresi. Oh, yang regresi data panel ya Bu? Yang itu, yang hasil akhirnya kan kita mau Iya, baca. iya Ibu. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Yang ini ya lampiran Bu? 33. Yang ini ya Bu? Nah, iya betul. Uh,
Gini. hasil ininya ini kan hasil regresil ini tadi yang sebelum ini Ini, nah, Bu. ini model persamaannya di sebelah tadi ya. Iya. Oke. Ini kepotong ya 0,773. Jadi yang tidak signifikan itu LDR. Iya. Oke, Iya. kemudian ROA. Nah, di depan saya membaca ada landasan teoritis tentang kinerja ya. Untuk apa itu kinerja? Hubungannya sama penelitian Alicia. Jadi kalau misalkan ini kan saya melihat dari kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan ya, Bu. Jadi kayak dilihat dari apa namanya nilai permodalannya, terus dari tingkat hutangnya. Nah itu kalau misalkan dilihat variabelnya itu kemarin ya variabelnya yang saya temukan itu kan kayak current ratio gitu-gitu, Bu. Terus kalau untuk perbankan itu menggunakannya yang capital adequacy ratio sama loan to deposit ratio Ya, gitu, Bu. ya, oke. Nah, ini kan tiga variabel. Ya. Nah, kalau lihat dari coba naik ke atas hipotesis penelitiannya itu kalau nggak salah ada 4 ya. Hipotesisnya, Bu. Mm-mm. Ini, Bu, maksudnya. Enggak, ini hipotesis penelitian. Terus ke atas. Ini nih, turun ke bawah, rumusan masalah. Terus, kamu nggak cantumkan ya hipotesisnya. Kalau saya baca deskripsinya, ada 4 itu hipotesisnya. Coba kalau kerangkanya turun lagi ke bawah, kerangkanya ini, Bu. angkanya ini. Iya, ini kerangkanya. Jadi kinerja keuangan yang dilihat dari CAR, LDR, sama ROA. 3, Bu. Ini kerangka pemikirannya. CAR, Iya. LDR, dan LOA. Nah, coba turun lagi deh. Soalnya saya baca deskripsinya itu ada 4 yang kamu mau lihat. Oke. Sebentar. Atau kamu tutup, saya buka dari saya ya. Boleh, Bu. Oh, aku nggak bisa ya. Nggak bisa ya, Dev. Aku nge-share ya, Dev. Nggak bisa. Nih ya, kelihatan ya. Nah, kalau di sini benar nih, 33 nih ya. Tadi Iya. 34 ya, nanti. Iya. Di situ. Itu ada yang kurang 1 lagi. Jadi harusnya kan 43 ke 34 ke 33 gitu, Bu. Nah, itu. Ya, ini dialfabetkan ya. Oke. Iya. Yang di sini nih, mana sih? Kita dari yang itu aja ya. Rumusan masalah. Ting. Ya, maaf hilang. Yang sebentar. Kenapa bisa hilang? Kalau di kerangka pemikiran sih di skripsi ini saya bukanya 3 sih, Bu. Ya, Dan kerangka pemikiran 3 di ini hipotesis penelitian ada 4 itu saya tunggu. coba. Sekali lagi. Mana sih? Coba dulu. Ada ya. Hmm.
nggak ada hipotesis penelitiannya. Tadi saya baca loh. Coba kamu cari juga deh. Kenapa Iya, bisa saya sambil nyari, Bu. Hipotesis saya Nggak ketemu ya? Setelah itu ya, pengembangan hipotesis. Setelah itu, Yang hipotesisnya Pak, A1, A2, A3, tujuan penelitian gitu ya. Tujuan penelitian, hipotesisnya 3. iya kemana ya? Nih, ketemu nih. Nah, ini kan, ini nih yang ininya nih yang tadi saya tanyakan, ya. Jadi kalau kecukupan modal, oke. Likuiditas, oke. Dampak profitabilitas. Nah, ini untuk menguji pengaruh kinerjanya gimana, gitu loh. Itu maksudnya Alicia. Sedangkan kita kan di sini menguji yang diuji hanya 3 variabelnya kan. Ya. Sekarang kalau untuk menguji pengaruh kinerja keuangannya gimana? Apakah dia kita anggap masuk yang ke ROA ini? Gitu loh. Hampir sama sih sebenarnya. Ya, Alicia. Karena kan di belakang nggak ada dibahas gitu. Ya. Mungkin nggak kita pilih salah satu aja. Kita gunakan kinerja atau si ini profitabilitas gitu. iya, Ya, pilih salah satu aja ya. Jadi cuma Iya. 3 aja sesuai dengan yang mau kita Uji buat itu. persamaan regresinya yang mau diujikan ya. Dari kerangka pemikiran kan kita konsisten 3 terus tuh. Nah, kalau Iya. ini kan kinerja memang benar kata Alicia secara nggak langsung gitu kan. Nah, tapi ini kan tujuan menelitinya variabel 1, 2, 3 gitu. Iya. Iya, Bu. Konsistenkan aja. Jadi karena ke belakangnya nggak kelihatan kita membahas kinerja gitu, Alicia. Iya, Ibu. Ya. Siap. Jadi samain aja dengan penelitian yang kita buat gitu. Terus ini kan berarti ada di sini ya regresinya ya. Yang kamu bilang signifikan tidak signifikan itu yang mana? Itu dari situ, Bu. Ini saya nggak melihat implikasi kepada manajemennya. Baca satu-satu. Pengaruh ROA terhadap Tobin Q. Biasanya Iya. setelah itu ada implikasi kepada manajemen ya. Oh iya, siap. Tambahkan itu dikit lagi. Implikasi terhadap manajemen. Nah, ini kan ya hasil regresinya ya. Iya, Ibu. Nah, ini untuk apa ini dummy variabelnya ini nih? Oh, kelebihan, Ibu. Saya nggak masukin juga itu. Oh, tadinya kamu mau bikin sebelum COVID ya, tapi kan sampai tanggal 2019. Iya. Iya, ini R square-nya juga beda loh. Mungkin untuk yang lama kali ya. Berarti ini Iya, nggak Bu. perlu ya. Iya. Dibuang aja. Oke, benar kan 33 kali 6 itu
198. Benar ini kamu ngoperasinya benar. Tapi kenapa jadi 34 di sana? Iya, itu soalnya kan ada 34-nya ada 2, Bu. Jadi kan dari penilaian kedua ketiga harusnya ada yang kurang 1 karena ada yang nggak lulus 1, jadi dari 34 ke 33 gitu, Bu. Iya, Jadi benar. itu yang lupa saya edit. Nah itu tolong diedit aja ya, karena Iya. benar sih nelitinya benar nih. Nih kan? Iya, itu harusnya yang perusahaan perbankan menerbitkan harga saham tahun 2014 ke 2019 yang poin 3 itu harusnya 33 di situnya, Bu. Jadi ke bawahnya harusnya 33. Berarti 33. Terus ditambah lagi ya, tahun penelitian 6 tahun, jadi observasi 198 gitu. Oh iya, siap. Jadi kan satu konsisten sama yang tadi kita lihat itu kan di tabelnya. Iya, Ya, Alicia ya. siap, Ibu. Oke. Jadi kalau gitu di sini yang nggak signifikan tadi apa? Yang tidak LDR. Iya, LDR ya. Iya. Tidak signifikan. Sedangkan likuiditas dan profitabilitas dia berpengaruh positif ya terhadap TOBI-nya. Nah, Iya. berarti ini kan pakai teori signal ya, signaling teori. Iya. Jadi kalau berpengaruh positif ini menandakan bad news atau good news? Good news, Bu. Good news. Artinya apa? Kalau perusahaan dengan ROA-nya makin meningkat, maka maka nilai perusahaannya positif. Maka ininya apa? Laporan keuangannya bagus, Bu. laporan keuangannya yang bagus apa kinerjanya apa Kinerjanya, perusahaan Bu. nilainya Kinerjanya. kan nilai Iya. perusahaannya ya. Iya. Kalau laporannya bagus, tulisannya rapi sesuai dengan IFRS, tapi kalau kondisi keuangannya nggak bagus, Iya. nggak bisa. Iya. Iya, Ibu. Ya, jangan tegang, santai aja, Alicia. Kita kan cuma Iya, Bu. ngobrol aja. Ya, gitu ya. Jadi Siap, ini Ibu. sesuai nggak sama penelitian yang Alicia baca yang ada di tabel 15 penelitian itu? Penelitian Alicia ini. Sejauh ini sesuai sih, Bu. Sama. Dituliskan nggak di belakang ini? Oh iya, Penelitian belum. ini. Nah, itu ya nanti di bab 4 ya. Ya. Akan ngomongin mempunyai pengaruh positif penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu siapa gitu ya, atau penelitian ini mendukung penelitian terdahulu ya, dilengkapkan aja. Oke. Sepertinya itu dari saya, Pak Komar dan Pak Sparta. Udah bagus sih, ini tinggal dilengkapi. Ya. Terima kasih Bu Lady ya. Mungkin saya nama dikit ya. Tahu benar atau enggak saya pendapat saya ini. Mengenai kerangka pemikiran, itu kan pengaruhnya masing-masing ya, 3 itu. Tapi panahnya ini numpuk di satu titik gitu masuk ke ini ya. Iya, harusnya kan masing-masing ya, Pak. Iya, terpisah ya. Iya. Nah, jadi satu ujungnya itu aja mungkin. Ya. Iya. Baik. Siap, Pak. Kalau Pak Sparta ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, makasih Pak Komar. Saya sudah selamat aja udah sampai ke tahap ujian ini, tapi nanti kalau seandainya sudah selesai itu tolong tanda tangan basah sama saya gitu. Iya, siap Pak. Sampai kejadian dulu pernah ada mahasiswa saya itu dipalsukan tanda tangan saya. Kenapa, Pak? Dipalsukan tanda tangan saya. Jadi yang mana, Pak? Dulu bukan kamu. Dulu ada. Kaget saya. Satu kasus tuh. Jadi langsung hilang aja begitu ujian seminar sidang skripsi langsung hilang. Tahu sudah aja kaget saya. Ternyata dipalsukan. Tapi saya malah mempermasalahkan waktu itu. Saya diam aja. Ada masalah dari Makassar itu. Ya. Oh iya Pak. Itu. Jadi ada mungkin berikutnya lagi terindikasi lain mahasiswa juga gitu. Ada 1-2 lagi. Tapi mudah kamu enggak ya sampai terjadi. Enggak Pak. Alhamdulillah sejauh ini belum sih Pak. Enggak ada maksudnya enggak ada indikasi ke sana. Saya mending langsung ke Jakarta. Jangan Pak. Ya selamat ya. Mudah-mudahan kamu selesai ini. Dan kita salam sama kakakmu ya. Sama. Ya Pak.
sama Mas Emil, ya Mas Emil sama ini Rumi. Arumi. Rumi. Iya. Dalam udah bisa lulus dan jadi beban buat saya Alhamdulillah. lagi itu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, kita belum putuskan nilainya nih Pak. Iya, karena dia Ya. tadi bimbingan sama orang saya pindah ke saya. Pindah sama saya datang setelah itu. Iya Kalau Pak. minta tanda tangan terus ditanyain kapan ujian, nggak dijawab. Ya, kalau datang terus mungkin berapa bulan udah lulus tuh dulu itu. Ya nggak apa-apa lah, Iya, penting kan Pak. lulus sekarang kan. Habis itu Iya merit. Pak. Lupa undangannya Amin. kalau merit ya. Siapa Pak nanti ya Pak, nanti dulu tapi Mau Pak. merit nih, mau merit nih. Ya. Aduh. Belum Pak, Oh, belum. belum ya? Sini calon Surabaya nggak kita ada Pak, tuh. iya ke Surabaya yuk. Iya. Masih diundang Surabaya ya. Siap, Baik kalau siap, gitu Pak. Ya itu Pak Komar saja Pak ya. Komar. Diumpetin dulu itunya Elisanya. Dia ngumpet dulu katanya. Ya, ini gimana Ya. caranya Pak? Kayak ini. Oke. Mana Alicia? Iya Pak. Oke. Gimana rasanya di sidang? Tegang Pak. Deg-degan tapi Gimana? Putus-putus suaranya? kayak ada leganya kalau udah lewat. Udah, Halo Pak, masih putus-putus kalau nggak, lewat Pak? ya. Nggak, udah Yes. bagus. Ya. Kira-kira pengumumannya lulus apa enggak sih menurut Alicia? Aduh, maunya lulus Pak. Insya Allah lulus. Tapi gimana ini menghilang begini? Iya Pak. Lama banget ya. Hah? Iya Pak. Oke. Baik. Ya. Jadi kami bertiga memutuskan untuk Alicia. Gimana ya? Agak ini juga nih. Ya dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Dinyatakan Ya, lulus kasih banyak dengan banget Pak. ya nilai Devita 7 berapa tadi? Dev? A- Pak 78. Amines 78 Iya. ya. Alhamdulillah. Amines 78 ya. Selamat ya. Siap Pak. Terima Senang kasih nggak? banyak Pak. Alhamdulillah Cukup Pak. nggak? Saya senang luar biasa saya Pak. Apa perlu dikurangi? Gedean, Enggak Pak, enggak Pak. Enggak. Makasih Pak. Kalau mau dikurangi apa-apa. Jangan Pak. Oke. Selamat ya, dan sampaikan juga selamat saya ke kedua orang tua ya. Udah Ya, Pak. Alkong ya, udah tertunda berapa tahun tuh ya? 2005. Iya, Pak. Berapa tuh? Waduh, luar biasa. Baik, kalau Iya, gitu mungkin Pak Sparta mau ngasih wejangan ke Bu depannya. Vina dulu Pak, Vina. Bu Vina. Baik dulu, Bu Vina Pak. silakan Bu. Ya. Terakhir ini. Ya. Alicia, selamat ya Iya. sudah. Terima kasih banyak Ibu. Walaupun tertunda harusnya 3 tahun Iya. yang lalu ya teman-temannya, tapi Iya. nggak apa-apa, yang penting sudah lewat satu fase ini ya. Jadi Alhamdulillah. belajar itu nggak ada kata berhenti ya. Jadi Iya. kamu terus belajar. Nah, kalau ada kesempatan boleh tambah lagi dengan S2 atau S3 kalau mau. Iya. Tapi minimal sudah tercapailah keinginan orang tua menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya lulus. Iya. Kalau sampai lulus sangat kecewa ya, walaupun sering hilang-hilang dan kita Iya. kebingungan, mana nih si Alicia, mana nih Alicia, hilang. Saya WA nggak dijawab, hilang. Ya, tapi alhamdulillah sekarang lulus juga ya. Jadikan ini sebagai bekal ya, kan sekarang udah kerja, udah tahu dunia kerja kayak gimana, karena dampingin kakak. Jadi nanti mungkin bagi Alicia lebih mudah ya kalau mau Iya. bekerja sendiri ya gitu. Iya, Ibu. Jadi apapun yang terjadi nanti, gunakan ilmu ini untuk kegiatan yang bermanfaat ya, jangan disalahgunakan ya untuk Iya, berbuat Ibu. yang baik seperti itu. Nah, sampaikan juga selamat kami kepada orang tua, kakak, semua keluarga di situ ya. Kami ikut Iya, Ibu. bangga. Alicia sudah lulus dan jadi sarjana. Itu aja. Alhamdulillah. Ya Pak, Iya. itu. Ya, Pak Sparta silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Ledi atas wejangannya. Oke, terima kasih Pak Komar kepada Mbak Alicia ya. Aduh, Iya, akhirnya Pak. selesai juga ya.
Jadi perjuangan Alhamdulillah. berat juga buat kamu dan saya juga itu ya, menghubungi kamu. Iya, Pak. Balas, Mohon maaf, Pak. beberapa bulan nggak dibalas. Kadang saya pikir mau aja saya nyuruh kamu pindah dari saya itu waktu itu ya. Iya, Pak. Balas beberapa bulan, eh, kayaknya saya perlu daripada kamu yang perlu ke saya gitu. Perasaan saya itu, aduh. Parah banget nih sebenarnya. Enggak, Pak. Iya, jadi kalau nggak sabar, aduh, udah lama saya suruh pindah kamu ke desa lain ya. Karena Iya, Pak. nggak direspon sama sekali WA saya sama berbulan-bulan namanya kan diresponnya. Iya, Pak. Janji juga nggak pernah tepat ya. Janji besok saya mau presentasi. Ini masih ada utang kamu loh, belum presentasi magang loh mas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Magang ini belum Ini presentasi mas ya. Itu sudah utang tuh. Jadi bisa Iya, Pak. lulusnya. Tapi karena saya lihat karena kalau nggak kamu ujian sekarang nggak bisa nanti itu ya. Nggak bisa kamu wisuda November dan extend lagi. Iya, Repot Pak. lagi. Jadi harus berusaha menepati janji penting. Janji penting. Iya, Pak. Di sibuk apapun bisa melihat prioritas hidupmu, prioritas mana, sekolah atau bekerja itu, ya. Itu Iya, Pak. itu belum bisa kamu atur ya, belum kamu bisa atur. Kalau udah lulus terserah kamu lah mau kemana kan. Kan sekasian sama orang tuamu yang sekolahnya apa harapannya kan besar juga kamu ya. Kan Iya, gara-gara Pak. pekerjaan yang sebenarnya bisa diserahkan ke orang lain, kamu bisa satu ini enggak ya. Nah itu jadi pelajaran buat kamu nanti ya. Jangan ini kan artinya kalau tindakan konyol lah, konyol mementingkan pekerjaan lain yang sebenarnya bisa dialihkan ke orang lain sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Sedangkan kalau pekerja kuliah itu nggak bisa dialihkan ke yang lain. Saya skripsi nggak bisa dialihkan ke yang lain tuh ya. Nggak bisa kamu digantikan, Pak, bisa nggak digantikan mahasiswa saya sebagai badu? Nanti saya tinggal wisuda aja nggak bisa kan. Tapi kerjaan yang kamu kerjakan selama ini bisa digantikan. Nggak ada alasan sebenarnya. Tapi Iya, yang Pak. saya nggak bisa pikir, mudah-mudahan ini pelajaran buat kamu dan bisa genting juga kamu nanti kalau enggak kamu sudah pernah DO 7 tahun kan? Iya, Pak. 7 tahun DO dan Iya, Pak. ganti NIM gitu ya. Kalau DO nggak ada bisa kuliah lagi di EBS kan? Tapi Iya. diganti ini masih bisa ya. Iya, Pak. Jadi tolong itu apa prioritas hidupmu penting ya. Prioritas yang mana nih? Itu janji harus ditepati ya. Janji Iya, Pak. nggak bisa apa nggak bisa itu di janji itu ditunda-tunda gitu ya, tunda ya. Terus Iya, Pak. bikin HP itu dua, yang satu nomor aja, HP yang pribadi, HP yang tugas, HP pribadi. Iya, Pak. Jadi kalau kamu S2 nanti kalau gini seperti gini pasti dosenmu marah banget nih. Terus, Iya, Pak. ya, marah sekali tuh, nggak dicuekin berbulan-bulan nggak dijawab ya. Iya, Pak. Itu aduh luar biasa itu ya. Maka di HP itu dua itu, jangan HP yang satu HP itu semua urusan, jangan ya. Bagi urusan kakakmu itu repot banget ya. Jadi itu data-data itu. Saya bisa aja sih. Saya banyak juga tuh. Grup saya itu ada 100 lebih grup tuh di HP saya. Kamu berapa grup di HP ini? Berapa grup di HP ini? Lebih 100. Enggak tahu, Pak. Terus nomor HP itu ada 5.000 nomor HP itu. Lebih banyak pada kamu. Tapi saya Iya, Pak. setiap hari saya cek, pagi saya cek itu ada nggak yang betul-betul harus jawab. Kalau di grup nggak saya jawab tuh. Tapi kalau japri-japri itu selesai jawab ya. Di grup nggak. Itu bisa kok diatur ya. Harus pernah Iya, Pak. Maka nggak habis pikir saya tuh. Saya kayaknya lebih banyak nomor saya pada kamu kayak ini. Jadi saya nggak pernah gitu, nggak pernah telat. Kalau nggak berapa banyak mahasiswa terbengkalai mas saya bimbing mas saya kan. Proses seperti itu. Termasuk kamu juga terbengkalai buat saya. Tapi saya bisa atur itu. Saya prioritas. Kalau mahasiswa minta sesuatu, saya kerjakan cepat. Saya selesaikan dari itu. Kalau saya tunda, kecuali saya lagi di luar kota dan dokumennya di rumah, baru nggak bisa. Saya janjikan besok pagi gitu. Ya. Itu pentingnya. Kamu kan sebentar lagi masuk dunia kerja. Udah masuk dunia kerja sih, tapi dunia kerja kan masih belum sementara mungkin ya. Nah, kalau udah masuk dunia kerja dan tinggi karir, itu sudah atur waktunya. Dan juga setelah lagi kalau berkeluarga ya, punya suami, punya anak, ya, itu diatur, ada agendanya. Jangan kamu menggandakan ke orang lain, tapi agenda dirimu sendiri nggak bisa. Janganlah Iya, Pak. mengagenda ke orang lain, tapi dirimu nggak bisa. Repot juga itu ya. Harus punya agenda tugas sama agenda pribadi harus punya lah ya. Kalau Iya, Pak. sekarang punya agenda pribadi mungkin udah
Kalau nggak ada kerja mungkin udah selesai saya. Nggak ada lagi paling agenda saya ada gini aja, ngajar ya. Dan kalau ngajar ujian skripsi, paling seminar, konferensi, paling itu aja. Tugas berat lagi udah nggak ada lagi, sudah lepas ya. Udah mulai itu dia bikin agenda pribadi sepenting ya itu. Itu aja Mbak, itu ya, Alicia, selamat Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. dan apa ingat nasihat saya itu ya, jangan diulang lagi ya. Siap Pak. Dan untuk itu salam ke kakakmu lagi sekali lagi ya, ke orang tuamu sukses selalu dan mudah-mudahan nih pelajaran berarti buat kamu dan untuk awal sukses berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Komar. Terima kasih Pak Komar. Ya, terima kasih Pak Sepata. Bu Ledi, kalau nggak ada yang lain, mungkin ya sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Ya, terima Alicia. kasih banyak Pak. Dan ya kalau sudah kerja ya harus proaktif ya. Jangan justru kalau nggak proaktif malah nanti bagaimana atasan kita itu tahu kualitas kita kalau kita tidak proaktif. Ya. Jadi proaktif dengan reaktif beda ya. Proaktif itu ya banyak inisiatifnya ya. Nggak takut salah ya gitu, takut pokoknya ada keberanian lah. Dan juga tentu saja kalau sudah kerja gitu nggak bisa kita kerja sendiri ya, harus bersinergi ya dengan teman-teman sekantor ya gitu. Jadi segala sesuatu bisa diselesaikan ya. Karena kalau kita kerja berkelompok ya sama-sama itu saling menutupi karena kelebihan dan kekurangan orang lain kan berbeda-beda. Tapi kalau kita bersinergi, saling menutup gitu ya, menutupi kekurangannya yang kelebihan gitu kan ya. Jadi ya mudah-mudahan sukses ya tempat kerjanya. Jadi mungkin itu saja. Dengan ini kalau tidak ada lagi yang lain dari Pak Sepata dan Bu Ledi, saya tutup sidang ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sidang skripsi atas nama Alicia kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Foto dulu Pak, foto bersama dulu Pak. Oh ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Kita selesai dulu hasilnya, itu takutnya. Ya udah ya. Ya Pak. Mbak Pak Komar, Bu Vina. Ya, terima kasih Bu Ya Pak. Vina. Terima kasih banyak Bapak, Ya, Ibu Pak Sepata, semua. ya. Devi.